kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Yesus. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang tak lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Kami persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang tak lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami.
Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya atas kesadaran akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kami sungguh mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami berdoa supaya Tuhan bekerja di dalamnya. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan diberitakan, tangan Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu. Tolong kami untuk kami hidup berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tuntunan firman-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Karena di sanalah kami menemukan kekuatan kami, arti hidup kami, dan keberhasilan kami dalam hidup ini. Berkati pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara semuanya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali bersama di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Juga saya mengucapkan selamat happy anniversary yang ke-15 tahun untuk GBI Hope. Saya percaya dan saya berdoa Tuhan akan memakai gereja ini untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, menjangkau banyak jiwa dan menyaksikan kuasa tangan Tuhan bekerja di gereja ini. Amin Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Saya ingin menceritakan tentang satu kisah sebelum saya masuk kepada tema. Kalau mungkin Bapak Ibu memperhatikan, slide-nya bisa ditayangkan. Ada satu kisah di tahun 2009, tepatnya di tanggal 15 Januari. Ini adalah Kapten Sully. Dia menerbangkan pesawat seperti biasa. Dan tidak lama setelah pesawatnya lepas landas dengan aman, tiba-tiba sekelompok burung menabrak kedua mesin pesawat, sehingga kedua mesin pesawat rusak. Dan kapal ini tidak punya mesin yang lain. Dia punya 208 detik atau kurang dari 3,5 menit, tepatnya 2 menit 28 detik untuk mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Ini sesuatu yang sangat genting sekali. Tentunya di kepalanya berkecamuk ya. Suara-suara itu berbicara, belum lagi masukan dari co-pilotnya. Kita kembali aja ke New Jersey. Kita pergi ke sana, ada bandara di sebelah sini, banyak sekali yang suara yang berbicara dan dia harus ambil keputusan. Karena keputusan yang akan diambil pada saat itu akan menentukan nasib 155 orang yang ada di pesawat. Apakah mereka akan meninggal dunia atau selamat. Nah, dalam situasi yang kacau, dia mulai menenangkan diri, dia kembali mempercayakan dirinya kepada suara yang dia latih puluhan tahun. Suara yang dia simulasikan puluhan tahun. Dia percaya kepada suara trainernya, suara latihan yang selama ini dia kembangkan dan dia latih puluhan tahun. Dan dalam sepersekian detik, dia melihat satu sungai di depan dan dia mengatakan, kita akan ke sungai itu. Banyak suara yang mengatakan di sekitarnya, kita nggak bisa mendarat di situ dan sebagainya, tetapi dia mengatakan kita akan ke sungai itu. Dan singkat cerita, kisah ini difilmkan Bapak Ibu. Dia berhasil mendaratkan pesawat itu di sungai Hudson River, dan 155 orang selamat. Nah, dalam hidup ini, kita akan menemukan masa-masa seperti itu. Di mana kekacauan dan kekalutan membuat kita nggak tahu harus bersikap seperti apa, tidak tahu harus mengambil keputusan seperti apa, karena situasinya sangat kacau. Kalau kita meneliti dan kita belajar tentang search and rescue, mereka punya yang namanya golden hour. Golden hour itu adalah menit atau jam atau hari, di mana ini merupakan kesempatan emas untuk digunakan. Kalau lewat golden hour ini, maka kemungkinan untuk bisa selamat semakin menipis. Seringkali dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, kita berhadapan dengan golden hour. Di mana kita tahu bahwa penundaan itu ketidaktaatan. Ada kalanya kita menunda-nunda untuk taat kepada Tuhan, sehingga
itu menjadi ketidaktaatan sebetulnya. Karena kita sedang berhadapan dengan golden hour seringkali. Di mana kita harus ambil keputusan, kemana saya harus pergi, apa yang harus saya ambil, jalan mana yang harus saya pilih. Nah, saya melihat dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan yang tidak mudah, kita perlu kembali kepada prinsip-prinsip dasar bagaimana hidup berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena dalam kekacauan pikiran kita, di mana ada banyak logika berbicara, ada banyak masukan, ada banyak pertimbangan, ada banyak hoax dan reels yang kita lihat, kita sulit mengambil keputusan yang benar. Itu sebabnya kita harus kembali kepada kehendak Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Itu sebabnya saya akan memberikan pagi hari ini 3 prinsip berjalan dalam kehendak Tuhan. Ada 3 prinsip dasar Bapak Ibu dalam kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya membayangkan kalau seandainya Tuhan itu berbicara dengan jelas kepada kita, maka yang mana yang harus saya ambil, pekerjaan mana yang harus saya pilih, atau kampus mana yang saya harus pilih, atau anak saya mau sekolah di mana. Kalau dalam hal seperti ini terus kemudian kita berdoa dan kemudian Tuhan menjawab dengan jelas, maka gampang sekali sebetulnya mengikut Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan kita untuk kita berjalan dan kita butuh mengerti bagaimana prinsip kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya dalam tuntunan prinsip kehendak Tuhan, kita mengalami tuntunan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Kalau itu bersifat dosa atau bukan dosa, kita bisa melihat ke dalam Alkitab. Tetapi ada kalanya tuntunan yang kita butuhkan itu tidak jelas seperti itu. Tidak jelas bahwa ini dosa atau bukan dosa, tetapi ada keputusan-keputusan yang kita ambil di mana prinsip-prinsip berjalan dalam tuntunan Tuhan ini, dalam kehendak Tuhan sangat kita butuhkan. Yang pertama Bapak Ibu, prinsip yang pertama, kita harus tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan kita bukan. Ini prinsip yang sangat penting. Dia adalah Tuhan dan kita bukan. Kita harus kembali menyadari dalam hidup ini bahwa Dia adalah Tuhan dan kita bukan. Kalau kita gagal memahami hal ini, maka Tuhan akan bawa kita kembali ke sini untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia dan Dia adalah Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Kita bisa mikir jalan kita bisa mereka-reka, kita bisa menganalisa, kita bisa membayangkan, kita bisa merencanakan. Itu kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi di tengah kepintaran kita, di tengah pengalaman kita, di tengah pengetahuan kita, di dalam kemampuan kita dalam merancang dan memvisualisasikan apa yang kita inginkan, kita harus ingat bahwa kita bukan Tuhan. Manusia memikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Nah, dari ayat ini paling tidak ada 3 kebenaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, Tuhan itu menentukan dan bukan hanya mengarahkan. Ada ayat yang lain mengatakan Tuhan mengarahkan langkah orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan mengarahkan langkah orang yang benar. Tetapi ayat ini menunjukkan Tuhan menentukan. Tuhan yang tentukan. Dia punya kedaulatan penuh untuk menentukan hasil akhirnya. Kemudian yang kedua, Tuhan berkuasa atas setiap detil kehidupan kita. Tidak ada satupun detil kehidupan kita yang Tuhan luput dari pandangannya. Dia berkuasa atas setiap detil dan Dia mengatur itu semuanya. Dia berkuasa penuh atas setiap detil kehidupan kita. Kemudian prinsip yang ketiga, Tuhan menentukan, manusia merencanakan. Kita hanya bisa merencanakan, tetapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Nah, saya ingin tunjukkan kepada kita bagaimana ini bekerja di dalam kisah-kisah dalam Alkitab, sejauh mana Tuhan menentukan detil, sejauh mana Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan. Undi itu lots dalam terjemahan bahasa Inggris, mirip dadu tetapi bukan dadu, mirip.
prinsipnya sama. Jadi mereka kadang-kadang gunakan batu, kadang gunakan tongkat, kadang gunakan alat-alat yang ada. Tetapi prinsipnya seperti membuang undi atau membuang dadu, prinsipnya sama. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal dari mana? Dari Tuhan. Bahkan Tuhan itu mengatur ketika undi dibuang, ketika seolah-olah itu gambling bagi manusia, tidak ada logikanya, hanya keberuntungan, hanya kemungkinan, Tuhan menentukan itu semuanya. Bahkan di dalam Alkitab, kalau kita melihat, Alkitab itu seringkali Tuhan memerintahkan bahkan menggunakan metode membuang undi untuk mencari kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan dan Tuhan mengizinkan. Bahkan umat Tuhan karena dia percaya bahwa undi yang dibuang itu Tuhan yang memutuskan, maka dalam mencari keputusan atau mencari kehendak Tuhan, mereka melakukan ini. Kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama di dalam Bilangan 26 ayat 55 sampai 56. Nah, di sini kita lihat ketika bangsa Israel sudah masuk dalam tanah Kanaan, maka Yosua punya keputusan besar yang harus diambil. Pembagian tanah. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, pembagian tanah atau pembagian warisan ini bisa jadi sesuatu yang meributkan Bapak Ibu. Menjadi geger ya. Saudara, keluarga, kakak adik, rukun, baik-baik semuanya, tiba pembagian tanah, pembagian warisan, geger. Nah, akhirnya diambil keputusan, kita akan bagi tanah dengan undi. Ada 12 suku, satu suku tidak dapat tanah, yaitu suku Lewi, 11 mendapat undi. Diundi, dibagikan tanah kepada mereka semuanya. Dan mereka setuju, karena mereka percaya ketika undi dibuang, Tuhan yang menentukan hasilnya. Sehingga ketika ada pembagian tanah, maka Yosua menggunakan metode ini. Karena mereka percaya Tuhan yang menentukan. Kemudian dalam 1 Samuel 10 ayat 20 sampai 21, ada pemilihan raja dengan membuang undi. Dan pada akhirnya Saul terpilih sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan. Nah, kalau kita lihat, Tuhan itu sudah sebetulnya memilih Saul lewat Samuel ya. Jadi ketika Tuhan utus untuk mencari raja, dan kemudian Samuel datang dalam perjalanan ketemu dengan Saul yang sedang mencari keledai papanya yang hilang. Kemudian di situ Samuel berkata kepada Saul, pada singkat cerita dia katakan kepada Saul, kamu akan saya urapi untuk menjadi raja Israel. Belum pernah Israel punya raja. Jadi Saul nggak tahu ini seperti apa. Tetapi ini raja yang pertama, akan menjadi raja yang pertama. Tetapi pada akhirnya ketika pemilihan raja ini terjadi, Samuel mengumpulkan 12 suku Israel dan kemudian Samuel mengatakan pilih satu orang kandidat yang paling kamu percaya, paling baik dari sukumu untuk menjadi raja. Akhirnya setiap suku dipilihlah satu kandidat dan kemudian dari suku Benyamin muncullah dipilihlah Saul, dan ini bukan kebetulan, Tuhan yang menentukan semuanya. Saul dipilih dari suku Benyamin. Nah, kemudian dari 12 kandidat ini Samuel mengatakan, oke, kita buang undi. Kemudian dari undi inilah maka kita akan tentukan siapa yang akan terpilih menjadi raja. Bapak Ibu, hasil akhirnya undi dibuang, Saul terpilih. Apa yang terjadi? Tuhan tentukan. Dalam rencananya, Tuhan mengatur semuanya dan Tuhan tentukan semuanya. Yang ketiga kita melihat dalam kehidupan Yunus. Yunus 1 ayat yang ke-7 dikatakan ketika malapetaka terjadi di laut dan kemudian mereka berkata, ini pasti ada satu orang dari kita ini yang membuat malapetaka ini terjadi di kapal kita. Akhirnya mereka membuang undi. Dari orang seluruh kapal berapa banyak, mereka buang undi dan pada akhirnya Yunus terpilih. Dan memang Yunuslah yang menyebabkan kekacauan di dalam kapal tersebut. Ketika Yunus dilempar ke laut dan dibuang, maka tenanglah kapal. Artinya apa? Sekali lagi, Tuhan menentukan segala sesuatu. Kisah 1 ayat 26. Ketika Yudas Iskariot bunuh diri, maka
mereka mencari pengganti Yudas Iskariot dan mereka menggunakan undi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Yudas. Dan Matiaslah yang terpilih untuk menggantikan Yudas. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa mengatur situasi kita, Dia Tuhan dan kita bukan. Kita lihat yang selanjutnya, di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan siapa yang terlaksana? Keputusan Tuhan. Manusia sekali lagi bisa merencanakan, bisa mengatur hidupnya, bisa membuat skenario dan sebagainya. Tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Yang terakhir, Amsal 20 ayat yang ke-24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Nah, Bapak Ibu saya ajak kita melihat ya. Kata langkah orang, kata orang di sini ada dua di sini ya. Yang pertama langkah orang, kemudian kata manusia. Bagaimanakah manusia dapat mengerti? Nah, ini ternyata dua kata yang berbeda. Kata Ibrani yang berbeda yang digunakan di dalam orang dan manusia. Nah, kata langkah orang di dalam bagian yang pertama itu menggunakan kata gibor, yaitu merujuk kepada pahlawan yang gagah perkasa, atau penguasa, atau raja. Sama seperti Tuhan kan disebut El Gibor, ya kan, dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, dia adalah penguasa. Sedangkan kata manusia, bagaimanakah manusia bisa mengetahui jalan hidupnya? Ini merujuk kepada manusia pada umumnya. Ini menggunakan kata Adam, yaitu manusia, kita semuanya manusia secara umum. Nah, kalau kita gambarkan atau kita terjemahkan berdasarkan kata ini, saya terjemahkan seperti ini. Apabila langkah penguasa dan para raja ditentukan dan diatur oleh Tuhan, bagaimana kita orang biasa bisa tahu jalan hidup kita? Nah, kalau saya ambil dari kacamata positif Bapak Ibu, dari kacamata ini kita nggak perlu takut dalam hidup ini. Setiap keputusan yang diambil, baik oleh pemerintah, baik oleh pimpinan kita, baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan tahu, Tuhan atur, dan Tuhan tentukan. Tuhan mengatur semuanya itu supaya rencananya dalam hidup kita digenapi. Bagaimana kita bisa tahu jalan hidup ini? Nggak bisa, karena kita bukan Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita mengerti. Setelah kita menyadari hal ini, apa aplikasinya dari prinsip yang pertama? Berhenti jadi Tuhan. Kadang kita ini berusaha jadi Tuhan. Kita berusaha atur. Kita atur semuanya. Atur pekerjaan kita. Atur hidup anak-anak kita. Merencanakan baik. Mengatur itu nggak salah. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita adalah Tuhan, kita yang tentukan semuanya, kita atur semuanya, kita pengen semuanya berjalan seperti rencana kita, maka di situ Tuhan akan tunjukkan bahwa kita bukan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ajak jangan takut. Jangan khawatir dan berserahlah kepada Tuhan. Kalau kita melihat ke depan, gampang sekali kita takut dan khawatir. Karena ada banyak hal yang kita tidak bisa prediksi. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Tetapi hari ini menyadari bahwa prinsip yang pertama, Dia adalah Tuhan dan saya bukan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Berserah kepada Tuhan. Amin. Nah, satu kali ada seorang ABK. Dia ada di tengah kapal dan kemudian kapalnya ini mengalami gelombang dan dia ketakutan. Kemudian dia mulai berdoa dan kemudian dia ingat satu ayat bahwa Tuhan itu adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Akhirnya dia memutuskan, wah, kalau Tuhan itu penjaga hidupku, Tuhan itu penjaga yang tidak pernah terlelap, ngapain saya takut, ngapain saya khawatir? Dan itulah yang harusnya menjadi motivasi kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini. Kalau mungkin ada hari ini yang mungkin mengalami situasi yang
tidak menentu, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan semuanya seolah-olah di luar kendali kita. Saya nggak bisa kendalikan ini Tuhan. Saya nggak mampu. Saat yang tepat, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa saya bukan Tuhan. Saya mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Tuhan yang atur, dan tidak ada yang kebetulan dalam hidupku. Semua yang terjadi Tuhan sudah tentukan. Bahkan sampai hal yang paling kecil pun Tuhan sudah atur. Itu sebabnya saya nggak akan takut. Saya nggak akan khawatir. Saya mau serahkan hidupku kepada Tuhan. Prinsip yang kedua. Dalam kita menjalani hidup ini di dalam prinsip berjalan dengan kehendak Tuhan, prinsip yang kedua mengatakan begini, kita tidak akan pernah 100% pasti. Nggak akan. Jadi dalam kita berjalan dalam kehendak Tuhan, jangan tunggu kita 100% pasti, karena itu bukan cara Tuhan. Nah, saya sering mendengar ya, atau kadang juga saya menasehatkan, ayo setiap kali ada yang datang untuk bertanya, kira-kira saya harus seperti apa, atau ambil keputusan seperti apa. Kita ajak berdoa, nggak salah. Kita ajak, ya coba kamu renungkan, nanti kalau kamu mengalami damai sejahtera, itu berarti tuntunan Tuhan. Nah, saya nggak ngomong ini salah Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan selalu bekerja dengan cara itu? Apakah Tuhan selalu bekerja memberikan damai sejahtera 100% penuh sampai kita tenang, nyaman, baru kita jalan, ambil keputusan? Saya menemukan dalam Alkitab, Tuhan gak selalu bekerja dengan cara seperti itu. Itu sebabnya ayat ini datang kepada kita. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, saya temukan dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menunjukkan kepada kita 100% sebelum kita melangkah. Nah, kemudian baru-baru ini saya belajar juga tentang pengkhotbah, dikatakan bahwa barang siapa melihat angin, dia nggak akan menabur. Barang siapa menunggu situasinya sempurna, barang siapa menunggu bahwa Tuhan mantapkan dulu hatiku Tuhan, sampai benar-benar tenang baru saya jalan, Bapak Ibu nggak akan jalan-jalan. Bapak Ibu tidak akan bergerak dan nggak akan ambil keputusan. Ada kalanya kita harus menyerah, berserah kepada Tuhan. Nggak mungkin, ada kalanya kita harus melangkah dan mengambil keputusan sekalipun tidak ada kepastian 100% dalam hati kita. Nah, saya tunjukkan buktinya ya. Nuh tidak pernah melihat hujan. Tapi dia bangun baterainya. Abraham tidak tahu kemana tanah perjanjian itu. Tidak tahu tempatnya secara pasti. Tapi dia melangkah. Musa tidak tahu bagaimana membawa Israel keluar dari Mesir. Ketika Tuhan panggil, kamu harus kembali ke Mesir. Kamu akan bawa umatku keluar dari Mesir. Musa nggak tahu caranya. Gimana dia akan bawa keluar. Tetapi dia melangkah. Joshua tidak tahu apa yang akan terjadi kepada tembok Yeriko. Tuhan nggak tunjukkan. Tuhan cuma ngomong kelilingi tembok Yeriko 7 hari dan hari ke-7 kamu kelilingi 7 kali. Yosua nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia melangkah. Gideon nggak tahu bagaimana caranya mengalahkan orang Midian dengan 300 orang, dia nggak tahu. Kemudian Daniel juga nggak akan tahu ketika dia dilempar ke gua singa, apakah kemudian singanya, kemudian ketika Daniel masuk, hai Daniel. Gak ada jaminannya. Daniel gak tahu. Tetapi Daniel belajar untuk berserah dan melangkah. Petrus gak tahu apa yang terjadi ketika dia keluar dari kapal dan kemudian mulai melangkah berjalan menuju Yesus. Dia gak tahu. Tetapi ketika perintah Tuhan mengatakan Petrus datanglah. Maka dia melangkah. Paulus juga tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia menuju ke Roma. Secara persis. Dalam hidup kita, prinsip berjalan dalam tuntunan Tuhan berlaku yang sama Bapak Ibu. Ada kalanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak punya 100% keyakinan dan damai sejahtera sebelum kita melangkah dalam hidup ini. Tetapi
dalam prakteknya iman itu melangkah sekalipun tidak merasa pasti 100%. Ketika Tuhan menuntun, kita melangkah. Sekalipun kita tidak merasa pasti 100%. Aplikasinya untuk poin yang kedua. Jangan bersandar pada pemikiranmu, itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan pikiran dan logika. Kita gunakan analisa, boleh. Kita gunakan pikiran, boleh. Kita mencari data, boleh. Bahkan justru gunakan data, pengalaman, cari informasi, dan minta petunjuk rohani. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu ada dalam persimpangan jalan. Saya gimana ya, buka bisnis atau enggak ya? Bisnis apa yang harus saya buka ya? Nah, kalau kita mau mengikuti prinsip yang pertama tadi harus betul-betul cari tuntunan Tuhan, kayak dapat wangsit atau datang ke dukun, maka kita doa, puasa aja, tunggu suara dari Tuhan, baru buka toko kelontong. Wah, baru kita buka toko kelontong. Tapi kadang Tuhan gak bekerja seperti itu Bapak Ibu. Tuhan bekerja, kita gunakan pikiran kita gunakan logika kita. Cari data, cari informasi, gunakan pengalaman kita, dan tanya, gak apa-apa. Minta petunjuk rohani kepada Bapak Gembala Sidang, mentor kita datang, saya ada rencana seperti ini, minta tolong didoakan. Mungkin ada masukan. Nah kemudian setelah kita melakukan itu, catat. Apapun temuan kita, catat. Jadi jangan terburu-buru, tapi juga jangan menunda-nunda. Catat. Oke, bisnis ini keuntungan kekurangannya ini, kelebihannya ini. Langkah ini yang akan menjadi apa yang harus saya perhatikan. Maka kita catat semuanya. Catat ide, catat pemikiran, catat goal, catat hasil penemuan, ini semuanya kita lakukan. Dan kemudian langkah yang terakhir, doakan, ambil keputusan, dan serahkan kepada Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. Jangan tunggu 100% pasti. Karena seringkali Tuhan tidak membawa kita untuk 100% pasti. Tetapi Tuhan juga bekerja sama dengan kita. Menyadari bahwa saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, semua keputusan saya Tuhan tahu, hati saya Tuhan tahu, saya mau melangkah Tuhan, tolong saya, tuntun saya, tetapi di situ Tuhan bawa kita untuk belajar menggunakan semua yang Tuhan percayakan dan berikan dalam hidup kita. Termasuk pengalaman, ide, kemampuan kita, data, informasi, semuanya kita gunakan. Dan pada akhirnya Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Nanti Tuhan akan tunjukkan waktu yang tepat di mana kita harus ambil keputusan. Pada saat itulah berdasarkan apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang kita doakan. Tuhan, saya serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Saya ambil keputusan. Ingat, undi aja dibuang, Tuhan tentukan. Apalagi keputusan kita yang sudah kita doakan dan kita gumuli. Tuhan atur hidup kita. Prinsip yang ketiga yang terakhir. Kita perlu belajar berserah kepada Tuhan. Nah, kata berserah ini gampang sekali kita katakan, tetapi kata berserah ini tidak mudah untuk kita praktekkan. Di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah atau commit, artinya kita harus menyerahkan, kita harus mendedikasikan perbuatan kita kepada Tuhan. Perbuatanmu itu your work, bukan hanya sikap tingkah laku, tetapi seluruh aspek keputusan kita, sikap tindakan kita, kita serahkan dan kita dedikasikan kepada Tuhan. Untuk Tuhan. Maka di sanalah dikatakan terlaksanalah atau establish atau dibangun dengan kuat setiap rencana kita. Nah, setelah saya menyelidiki ayat ini, kata to commit atau kata menyerahkan itu dalam terjemahan aslinya itu to roll away atau to roll down. Atau dalam metaforanya ya biasanya digunakan seperti seekor unta yang dia berbaring membungkuk sampai badannya membungkuk di bawah supaya beban di atas punggungnya ini bisa dialihkan atau diserahkan kepada orang yang lebih kuat.
Itu biasanya kata ini digunakan untuk menggambarkan onta yang akan memindahkan bebannya, diserahkan kepada orang yang lebih kuat atau ditaruh ke tanah. Begitu. Ini kata menyerahkan, to commit. Jadi dalam hidup kita, dalam prakteknya, yang pertama kita harus punya kerendahan hati. Menyadari bahwa Tuhan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saya manusia dan saya bukan Tuhan. Jadi kita serahkan segala perbuatan kita. Rencana kita, apa yang kita pikirkan, apa yang hendak kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita seolah-olah kita membayangkan bahwa saya nggak perlu mikir ini sendiri, saya nggak perlu ketakutan, saya nggak perlu khawatir, saya serahkan ini semuanya kepada Tuhan. Karena Dia lebih kuat. Nah, seperti itu. Jadi kita gambarkan bahwa kita sedang menyerahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita, rencana kita, hidup kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, kemudian ketika kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan dikatakan tadi, Tuhan akan establish your plan. Tuhan akan membuat rencana kita berhasil atau terlaksana rencana kita. Nah, kata establish atau terlaksana, ini dalam terjemahan aslinya, ini merupakan kata disiapkan, diarahkan, diatur, dan ditentukan. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka di situ Tuhan bekerja. Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan mengatur, dan Tuhan akan tentukan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Ia akan mengarahkan, Dia akan menuntun, Dia akan mengatur pikiran dan keinginan kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Jadi kalau kita nggak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berusaha jadi Tuhan dan ngatur sendiri, maka ini nggak berlaku buat kita. Tapi ketika kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, maka di situ Tuhan, kita akan lihat, Tuhan atur semuanya. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang kita nggak duga. Tuhan akan bawa kita kepada ide-ide yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Tuhan akan berikan strategi-strategi dari apa yang kita pelajari. Tiba-tiba ada satu strategi yang muncul, saya harus pakai ini, saya harus gunakan ini, saya harus lakukan ini. Itu semuanya akan terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya akan cerita, mengakhiri firman Tuhan ini. Ada satu keluarga namanya David Smallbone Family. Nah, Bapak Ibu, keluarga ini keluarga besar, punya 7 orang anak. Siapa di sini yang punya 7 anak? Nggak ada ya. 7 orang anak. Nah, papanya ini seorang promotor konser lagu-lagu rohani. Jadi kalau ada mau mengadakan lagu rohani, papanya ini menjadi kayak seperti promotornya. Jadi mendanai, mengadakan di kota-kota, mengundang artis untuk bisa mengadakan konser, jual tiket dan sebagainya. Satu kali dia mengadakan dan merencanakan membuat satu konser, dan ternyata konsernya gagal total. Sedangkan untuk mengadakan konser itu dia menggunakan utang bisnis, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Dia terlilit hutang dan kehidupannya sangat berat. Sangat berat secara finansial. Nah, kita membayangkan kita punya anak 1 atau 2, kalau kita mengalami kesulitan finansial aja sulit ya, apalagi anaknya 7, Bapak Ibu. Pasti sangat berat sekali hidupnya. Nah, di situ dia dan istrinya bersepakat mengajak anak-anaknya, ayo, mungkin ada yang salah dengan hidup kita. Kita berusaha ngatur hidup kita dengan kehebatan kita, dengan pengalaman kita, dengan koneksi dan sebagainya. Ayo kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, minta tuntunan Tuhan. Akhirnya mereka bersepakat, keluarga mengadakan mezbah keluarga, mereka doa, minta tuntunan Tuhan. Akhirnya singkat cerita, Tuhan mengarahkan dan menggerakkan hati David. Tuhan atur, Tuhan beri ide, Tuhan buka jalan. Mereka akhirnya mengambil satu keputusan yang sangat sulit. Mereka pindah ke Amerika seluruh keluarga. Nggak tahu di sana mau ngapain, di sana nggak punya saudara teman yang akan memberikan pekerjaan, mereka nggak tahu, tapi Tuhan taruh dalam hati untuk mereka semuanya pindah ke Amerika. Dan akhirnya disepakati, oke, kita akan pindah ke Amerika. Apakah 100% pasti? Pasti enggak. Pasti enggak, pasti kacau dalam pikirannya. Tapi ini tuntunan Tuhan, Tuhan berbicara dalam hatinya.
Akhirnya mereka berangkat ke Amerika tahun 90-an waktu itu. Dan di sana mereka kerja seadanya. Papanya berusaha untuk membangun satu bisnis yang sama, mempromosikan konser-konser rohani. Jadi dia menghubungi label-label rekaman, kemudian dia berusaha untuk bekerja sama untuk mengadakan konser dan sebagainya. Sementara itu anaknya yang sudah mulai remaja, anak yang pertama yang perempuan usia kurang lebih 15 tahun itu diminta untuk bantu kerja apa adanya. Jadi ada yang kerja membersihkan taman atau potong rumput, adiknya yang kecil usia 13-12 tahun juga diminta bantu cuci piring dan sebagainya. Pokoknya ada penghasilan setiap bulan supaya keluarga ini bertahan hidup. Nah, satu kali ada terobosan terjadi. Anak perempuan yang pertamanya ini mendapat satu kesempatan untuk rekaman, Bapak Ibu. Lagu rohani. Nah, ketika dia rekaman, papanya mulai mempromosikan anaknya, keliling dari kota ke kota, adiknya yang cowok-cowok dua ini mulai bantu alat-alat, bawa alat-alat untuk dari kota ke kota, bantu ngaturkan sound, pokoknya dibantu semuanya. Jadi krunya mereka sendiri, supaya low cost, ya, supaya hemat. Nah, pada satu titik, album dari anak perempuannya ini melejit. Kalau Bapak Ibu kenal nama anak pertamanya ini, dia mendunia di tahun awal 2000 sampai 2015 masih terkenal sebagai penyanyi rohani, mendapat banyak sekali penghargaan, namanya Rebecca St. James. Ada yang tahu Rebecca St. James? Nanti mungkin bisa dicari tahu ya, di YouTube lagu-lagunya, banyak sekali lagu-lagunya yang bagus, mendunia. Dan adiknya dua, yang cowok-cowok itu, sekarang lagi populer, mendapat Grammy Award dan Dove Award, membentuk grup band namanya Four Kings and Country. Nah, kenapa saya kasih contoh ini? Karena contoh ini sangat relevan sekali. Ada kalanya dalam hidup ini, kita nggak tahu jalan mana yang harus diambil. Nah, itu sebabnya kita harus memilih mengambil berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan ada kalanya kehendak Tuhan itu tidak 100% pasti. Tetapi kita harus melangkah. Percaya bahwa dia Tuhan, dia yang atur semuanya. Saya nggak perlu takut. Yang penting saya serahkan hidupku pada Tuhan. Yang penting saya serahkan rencanaku ke dalam tangan Tuhan. Yang penting seluruh hidupku saya taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan, saya nggak takut, saya nggak khawatir. Saya akan ambil keputusan. Bahkan dikatakan satu kali nanti Bapak Ibu, kita akan ambil keputusan yang salah. Pasti. Kita akan ambil keputusan yang keliru. Kita akan salah jalan. Tapi selama hati kita, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Maka Amsal 3 tadi mengatakan Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jalan yang salah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan keputusan-keputusan yang keliru akan jadi pelajaran yang berharga, batu loncatan untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Hari ini mungkin kita takut, mungkin kita khawatir. Hari ini mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Tuhan, apa yang saya harus lakukan saat ini? Saya bingung, Tuhan. Hari ini, jangan tunggu 100% pasti. Tetapi mulai belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Susun rencana, gak apa-apa. Belajar, lihat kemungkinan, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Doakan dan dengar suaranya berbicara dalam hati kita. Saat yang tepat, waktu yang tepat, ketika Tuhan berbicara, ambil keputusan. Maka Tuhan akan atur, luruskan, buka jalan. Dan Tuhan akan tentukan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya minta singers untuk bisa membantu saya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa kami sebagai manusia sangat terbatas, tidak bisa berjalan sendiri dalam hidup ini. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami merasa kami adalah Tuhan. Kami tahu semuanya dan kami berusaha mengatur semuanya. Padahal tanpa kami sadari, pengetahuan kami sangat terbatas, kemampuan kami sangat terbatas. Terlalu banyak variabel yang tidak bisa kami pikirkan. Itu sebabnya hari ini kami mau bertobat, Tuhan. Kami mau belajar untuk mengakui bahwa Engkau Tuhan dan kami bukan. Itu sebabnya ketika kami mengetahui bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu dan Engkau mengatur semuanya, bahkan yang paling kecil dalam hidup kami, itu justru membuat hidup kami tenang. Hidup kami aman dan kami tidak khawatir. Tolong kami untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mengarahkan, mengambil komitmen untuk hidup bagi Tuhan dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan menuntun, mengatur, mengarahkan, dan menentukan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau ada di antara kami pagi hari ini ada di persimpangan jalan, Tuhan ingin kita berserah kepada Tuhan. Serahkan rencanamu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami pagi hari ini, Tuhan, yang menunda-nunda untuk mengambil keputusan, padahal Tuhan sudah berbicara berkali-kali dalam hati kami, lewat situasi dalam kehidupan kami, menunjukkan rencana dan jalannya karena takut. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan beri kekuatan iman. Tuhan meneguhkan. Tuhan memberikan konfirmasi. Jangan tunggu hatimu yakin 100% baru engkau melangkah. Tapi ketika Tuhan sudah berbicara dalam hatimu, ambil langkah iman. Lakukan sesuai dengan apa yang kau tahu Tuhan akan tentukan dan arahkan. Ambil langkah pertama, Tuhan akan tuntun langkah yang selanjutnya. Tuhan Yesus, terima kasih memberkati GBI Hope di ulang tahun yang ke-15, Tuhan. Sungguh bukan waktu yang singkat, Tuhan sudah tuntun, Tuhan bawa gereja ini secara luar biasa.
penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sungguh nyata di tengah gereja-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Kau membawa setiap jemaat bertumbuh di dalam iman. Mereka semakin kenal Tuhan. Dan iman yang ada dalam diri mereka itu termanifestasi dalam sikap tingkah laku mereka setiap hari. Sehingga hidup mereka menjadi berkat. Sehingga lewat perkataan perbuatan mereka boleh memperkenalkan Kristus kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Membawa banyak orang gak kenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Juga membawa banyak orang yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan, Engkau membawa pertumbuhan secara iman. Hamba-Mu juga berdoa membawa pertumbuhan secara kuantitas Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa supaya ada penambahan jumlah jiwa yang signifikan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk Pastor Hari yang Tuhan pakai menjadi gembala di tempat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan panggil hamba-Mu ini, Tuhan perlengkapi, Tuhan sudah utus, dan Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, membawa banyak orang lewat tangannya mengalami kuasa yang ajaib, kuasa kesembuhan, urapan Roh Kudus yang baru menjadi bagian dalam kehidupannya. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi pemimpin di tempat ini, pemimpin yang dewasa, pemimpin yang berhikmat, pemimpin yang memiliki karunia-karunia rohani, sehingga lewat perkataannya, lewat nasihat-nasihatnya, ada tuntunan Tuhan dinyatakan kepada setiap orang yang berjumpa dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Edi. Tuhan Yesus berkati Pak. Sebelum pengumuman, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua GB Hope. Puji syukur pada Tuhan kita karena selama 15 tahun Tuhan memelihara dan kita bisa semakin mengenal Tuhan. Amin. Dalam rangka yang penuh dengan sukacita ini kita akan menyaksikan ucapan-ucapan syukur seputar ulang tahun GB Hope melalui video yang ada di layar depan. Silakan. Selamat ulang tahun yang ke-15 untuk GBI Hope. Selamat ulang tahun GBI Hope. Happy birthday GBI Hope. Happy birthday buat GBI Hope. Happy birthday GBI Hope. Happy birthday GBI Hope. Happy birthday GBI Hope. Maju terus dalam Tuhan, terus berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Semakin dewasa, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Semoga semakin hari semakin boleh menjadi berkat dimanapun ditempatkan, dan siapapun pelayan-pelayan Tuhan memberkati mereka yang membutuhkan selalu dari hati, karena Tuhan melihat hati. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri, gereja yang kecil tapi gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang akan dibawa Tuhan untuk jadi lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk kedepannya GBI Hope menuai jiwa-jiwa baru yang banyak dan melimpah. Kedepannya GBI Hope menggelegar, dan untuk menuai jiwa-jiwa baru kita perlu percaya pada firman Tuhan. Sukses selalu, makin diberkati, sehat, dan puji Tuhan semua dalam lindungannya. Amin. Maju terus di dalam Tuhan, dipakai secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat, memenangkan banyak jiwa di kota Malang. Nama Tuhan dipermuliakan oleh GBI Hope. Makasih Tuhan Yesus. Yes. Amin. Hidup GBI Hope. Yes, Lebih GBI maju Hope. lagi. Saya di sini udah hampir kurang lebih 5 tahun. Saya jadi punya hubungan pribadi sama Tuhan yang secara mengalami Tuhan alami gitu. Maksudnya day to day basis gitu. Kayak dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap hal yang saya lakukan gitu. Di sini saya juga belajar banyak tentang bagaimana untuk menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan, menjadi terang. Sebagai seorang single mom, itu tidak mudah ya.
dan mungkin banyak sekali rintangan yang harus saya hadapi. Tapi pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya itu sangat luar biasa. Sebelumnya saya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus. Setelah saya mengenal di gereja ini, saya bisa mengenal siapa Tuhan. Dan itu sangat berpengaruh bagi diri saya. Terima kasih GPI Hope. Sebelumnya saya memang sudah mengenal Yesus, tapi hanya sebatas KTP ya. Nah, setelah tahu ini saya jadi mengerti bahwa bagaimana kita harus hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita berusaha untuk menjadi karakter seperti Yesus. Terima kasih buat Ibu. Sangat merasa senang dan diterima dengan baik. Saya merasa gereja ini itu penuh dengan damai dan sukacita. Kita Pak, ini sakit itu. Kenapa Pak? Kecelakaan sepeda motor. Badanku sakit sama gitu Pak. Bapak, boleh saya doakan? Boleh. Coba Bapak sakit. Kan Bapak juga gini. Enak. Bapak mau hari Selasa kita bagus, mau masuk ini ada, tapi ambil HP ini ada bagus. Jadi bawa percaya sama Tuhan, habis sakit didoakan sembuh seketika ya Pak ya. Terus Bapak punya iman ya, percaya pada Tuhan ya. Betul sekali. Perjalanan GBI Hope selama 15 tahun juga menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa kuat kita atau lemah kita, besar atau kecil, Tuhan bisa pakai kita semua untuk menjadi alatnya. Tetap setia, melekat terus sama Tuhan untuk menjalani firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat ulang tahun GBI Hope yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji syukur buat Tuhan kita selama 15 tahun GBI Hope dipelihara. Biarlah kita terus melekat dan bisa menjadi alatnya ke depannya tahun demi tahun. Amin. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop persembahan yang ada di depan Bapak Ibu dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan pintu setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah online dapat diakses nanti siang jam 1 kurang lebih. Linknya akan dapat diakses melalui grup WhatsApp gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap harinya jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam, mohon kehadirannya 15 menit lebih awal. Komsel diadakan sesuai dengan jadwal masing-masing, jadwalnya dapat dilihat di layar depan. Kemudian setelah ibadah ini selesai, kita akan mengadakan sesi foto bersama di halaman depan. Bapak Ibu jemaat nanti bisa dapat keluar dan mengikuti arahan para pelayan Tuhan untuk bisa persiapan foto bersamanya. Itu aja untuk pengumuman, saya undang Bapak Ibu jemaat kita bagian berdiri, kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami kembali lagi ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu hari ini Tuhan. 15 tahun GBI Hope Engkau pelihara dan kami percaya ke depannya Engkau akan terus memelihara kami Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di gereja ini, nyatakanlah mujizat-mujizat-Mu. Biarlah semakin banyak orang yang mengenal Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh memuji dan menyembah-Mu hari ini. Dan kami juga bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini tidak cuma kami dengar, tapi bisa kami terima dalam hati, berakar, bertumbuh, dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Tuntun kami selalu biar kami bisa menghidupi firman-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pak Edi yang membawakan firman-Mu. Berkatilah pelayanannya dan segalanya Tuhan. Sehingga dalam hidupnya nama-Mu dipermuliakan. Berkat yang sama juga untuk keluarganya Tuhan. Kami juga membawa Bapak Gembala kami Pak Hari serta keluarganya. Berkatilah dia dengan kesehatan, penggembalaannya, sehingga kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu Tuhan. Kami juga bawa seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu pemain musik, guru sekolah minggu, WL, semuanya Tuhan. Biarlah kami pelayanan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu tanpa motivasi apapun Tuhan. Kami juga bawa seluruh jemaat GBI Hope yang hadir hari ini maupun yang tidak bisa hadir. Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami, menyertai kami selalu, memampukan kami menjalani hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat bahwa Engkau, Yesus adalah Tuhan.
Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri ini. Kami percaya Engkau mencintai Indonesia, Tuhan. Kami percaya Indonesia disayang oleh Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan ada perubahan ke depannya. Engkau berkati Indonesia, Engkau ubahkan Indonesia sehingga ke depannya bisa semakin lebih baik dan bisa memuliakan nama-Mu. Berkati juga para pemimpin negeri ini, presiden, wakil presiden, semuanya Tuhan. Beri mereka hati pemimpin, beri mereka hikmat kebijaksanaan. Sehingga apapun yang mereka putuskan, semuanya hanya untuk kesejahteraan rakyatnya saja Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi persembahan kami. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus. Sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelumnya kami akan siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan kita untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan